Suara untuk menunda pemilihan kepala daerah serentak 2020 sudah bergaung dalam sepekan terakhir. Semenjak penambahan kasus COVID-19 di Indonesia melonjak hingga 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Pertama kali penambahan pasien COVID-19 hingga tembus 4.000 orang terjadi pada 19 September 2020. Tepatnya ada tambahan 4.168 orang terjangkit COVID-19. Sementara Senin kemarin bertambah 4.176 kasus COVID-19. Usaha menyadarkan pemerintah dan DPR untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 bukannya tak ada. Tak kurang, Yusuf Kala, Wakil Presiden periode 2004 hingga 2009 dan 2014 hingga 2019 menyarankan supaya Pilkada ditunda. Kala yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia menilai kerumunan tak bisa dihindarkan dalam pemilihan umum. KPU membuat syarat-syarat berkumpul apa. Kalau terjadi pelanggaran syarat-syarat dan memang sulit, katakanlah kampanye hanya 50 tapi terjadi 200, kalau ada kecenderungan itu juga nanti ya lebih dipertimbangkan kembali waktunya. So banyak wali kota, bupati yang sebenarnya dia diganti nanti pada tahun depan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan, bisa ditutup dengan pejabat. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, juga sudah mengingatkan pemerintah mudaratnya pilkada dilakukan di masa pandemi. Pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU khawatir terjadi ledakan kasus corona jika pilkada tetap dilaksanakan. Sementara Muhammadiyah ingin pemerintah sadar keselamatan rakyat lebih utama dibanding kepentingan politik. Maka prediksi akan terjadi adanya ledakan bom atom yang mengerikan, di mana penambahan jumlah pasien terdampak ini akan bisa menembus melampaui 10 juta pasien COVID-19. Maka PBNU memandang bahwa kita semuanya harus mempertimbangkan ulang dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 ini, dengan mengingat bahwa kita harus mengutamakan keselamatan setiap jiwa, setiap nyawa dari warga negara kita. Dipertimbangkan dengan seksama untuk ditunda pelaksanaannya adalah karena alasan kemanusiaan dan karena alasan keselamatan. Kita ketahui saat ini COVID-19 pandeminya masih belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Memang, seruan ini ditanggapi pemerintah dan DPR, tapi bukan dengan menundanya, tapi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pilkada untuk merevisi aturan memberi sanksi bagi pelanggar protokol COVID-19 saat pelaksanaan pilkada. Tapi aturan ini dianggap Majelis Ulama Indonesia bukan jalan keluar, karena kesadaran masyarakat saat tak ada pilkada pun masih rendah. Menurut MUI, tinggal elit politik, pemerintah dan DPR mau memprioritaskan apa? Keselamatan rakyat atau kepentingan politik? Kira-kira kita sudah biasa tidak disiplin protokol kesehatan. Nah, dengan tadi dari Pak Saan yang kayak kesannya mudah dan ringan, tapi penetrasi di masyarakat itu sulit. Yang kedua yang harus dipikirkan adalah kalau kita umat beragama, ini sebagian saya tidak khutbah Jumat mulai kemarin PSBB kedua, karena beberapa masjid sudah ditiadakan Jumatannya demi menghormati terhadap satu keputusan dari pemerintah kita. Yang kedua adalah secara sains kita memang harus menghindari keburukan, itu dilakukan daripada kemaslahatan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Sekarang kesehatan mana yang lebih maslahah atau lebih mafsadah dengan persoalan politik ini. Dan politik ini tidak menyebabkan kita nikios, tapi ketika berkenaan dengan kesehatan akan menyebabkan kepada kita kerusakan. Sejumlah kritik dan desakan menunda pilkada ini secara diplomatis ditanggapi Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustafa, yang ikut rapat memutuskan pilkada tetap 9 Desember 2020. Kata Saan, yang juga politikus Nasdem, penundaan pilkada masih dimungkinkan bila kondisi di lapangan tak memungkinkan. Kita tentu juga tetap tidak mengunci terhadap semua kemungkinan-kemungkinan yang ada. Karena memang salah satu klausul Perpu nomor 2 yang sudah jadi undang-undang itu juga memungkinkan untuk itu. Tapi kita akan lihat nanti, mencermati dinamika
tadi apa yang disampaikan oleh Bang Hamid maupun oleh Kiai Khalil, tentu itu semua kan akan menjadi sebuah bahan untuk kita evaluasi dalam perjalanannya ke depan. Jadi, apakah keselamatan dan kesehatan rakyat jadi yang utama? Atau kepentingan politik yang tetap jalan terus? Tergantung bagaimana kasus COVID-19 yang terus meningkat dipandang pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV.